sistemnya yang Anda bahas, Anda tahu IPO nggak? IPO. Enggak, saya enggak. Perusahaan itu kalau udah jadi TBK, itu dia bukan milik perorangan lagi, tapi dia sudah milik umum, pabrik. Jadi gini loh, Anda jangan menganalogikan hal yang belum Anda kuasai. Kalau Anda menganalogikan Allah dengan perusahaan, saya mau tanya, Allah itu sebagai apa? Perusahaannya, komisarisnya, CEO-nya, atau apanya? Iya, ini Gitu. yang tertingginya gitu. Yang tertinggi siapa yang tertinggi? Kalau sudah masuk TBK, yang tertinggi itu adalah pemegang saham. Pemegang saham, betul. Yang tertinggi itu pemegang saham, maka itu ada namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Komisaris dia hanya melihat-lihat. Enggak, saya enggak ngebahas apalah itulah, tapi sistematisnya yang saya bahas. Loh, Anda sendiri tadi kan membawa kayak perusahaan, sekarang menghindar. Sistemnya maksudnya gimana? Sistemnya paham nggak? Sistem apa? Oke. Kalau Anda bilang sistemnya itu apa gitu loh. Anda harus tahu dulu sistem di dalam perusahaan itu apa. Siapa yang menciptakan sistem itu? Perusahaannya itu perusahaan pribadi atau perusahaan umum? Enggak. Jadi ngebahas ke maksudnya sistemnya kok Anda yang bahas kok? Anda yang bahas? Oke, sekarang gini deh. Sistem apa yang kamu ingin jelaskan? Ya udah gini deh, saya gini deh, pemahaman abang ada nggak pemahaman Tuhan itu ada di setiap manusia? Tuhan ada di setiap manusia, maksudnya apa tuh? Kan, tapi manusia bukan Tuhan kan gitu. Manusia memang bukan Tuhan, tetapi manusia harus ada Roh Kudus di dalam dia. Iya, tapi kan ya istilahnya seperti itu. Cuman kan seperti itu gimana? Oh, berarti Allah itu ada di dalam tiap-tiap diri Anda gitu. Iya, cuman kan kesadaran manusia ada nggak yang nyampe ke situ kan gitu. Makanya perlunya malaikat itu. Malaikat itu ya. Kami nggak gini loh. Roh Kudus dengan malaikat itu beda di dalam iman kami. Kalau Anda sama nih, sekarang gini, saya mau tanya. Makanya saya kan bahas. Di dalam diri Anda ada Roh Kudus gak? Di dalam diri Anda ada malaikat gak? Kalau Anda mau menyamakan, di dalam diri Anda ada malaikat gak? Kalau kami di dalam tiap orang yang percaya, orang beriman, itu ada Roh Kudus di dalam diri dia, yang menuntun dia kepada pertobatan sejati. Kalau Anda ada gak? Ada. Oh, berarti Jibril ada di dalam Anda? Ada. Ya siapa yang membukakan semua rezeki? Apa bedanya Anda dengan Muhammad kalau Jibril ada di dalam Anda? Ya, emang Nabi Muhammad gimana? Jibril itu malaikat, pandangannya. Berarti Jibril itu bisa ini dong, kepada tiap-tiap orang. Masuk ke orang. Meliputi. Jibril itu malaikat ke dalam hati orang dong. Gimana? Jibril bisa masuk ke dalam hati orang dan menuntun kepada pertobatan sejati, betul? Betul, ada itu. Oke. Di mana dalil Jibril itu bisa masuk ke dalam tiap-tiap hati orang? Gak ada. Nah, gak ada, karena Jibril itu hanya satu. Kalau Anda bilang di dalam diri Anda ada Jibril, lalu kenapa di dalam diri Aisyah tidak ada Jibril? Di dalam diri sahabat aja tidak ada Jibril. Anda lebih hebat daripada sahabat-sahabat Muhammad. Diserupakan Jibrilnya. Ya, Islam naik dulu lah. Islam naik dulu. Ya, saya Islam. Bantu temannya, kasihan tuh. Baca Al-Quran tuh pelan-pelan, mengerti dulu bahasanya, konteksnya mengerti dulu, baru kasih analogi, kasih contoh-contohnya. Bacanya baca Al-Quran harus pelan-pelan. Apa? Mau bahas apa ini? Dalam dirinya.
Ayo, apa yang masih dibingungkan? SS ini udah panas ini, SS. Tanya lagi bang, apa yang masih dibingungkan bang? Enggak, benar enggak ada roh Jibril di dalam diri Ian ini? Baca Al-Baqarah 97, dialah yang Enggak, benar dulu. Ada roh Jibril dalam dirimu, dalam diri Ian. Bukan ada. tugas Jibril itu adalah penyampai firman. Kalau Bukan Jibril ada di dalam diri kita, itu enggak ada. Itu cuma ada di Nah itu kita. Ian, kenapa si Ian ini mengatakan roh Jibril ada dalam diri si Enggak, Munir? dia kelepasan aja, kelepasan aja. Ya, saya bingung tadi di ngomongnya muter-muter gitu, jadinya saya bingung. Lah yang muter kan Anda. Kok saya? Amor, Anda tadi bilang roh Jibril ada dalam diri kamu, bacakan dalam diri si Munir. Munir benar nggak ada roh Jibril dalam diri kamu? Kau. Pantu tuh teman kamu, terjebak. Iya, Bro. sampai muter-muter jadinya saya yang pusing ini. Loh, yang bilang perusahaan tadi sih kan Anda. Itu. Ada lo yang bilang lo. Terus Maksudnya Anda yang bilang kami Dia itu. teman kamu. Dia memelukkan teman kamu Islam. Kau. Ayo. Bantu, Kalau ada kami- roh Lah, itu- Jibril dalam si Ian. Gini, Bro, saya mau tanya Muslim. makanya itu saya kadang-kadang bingung nih. Kalau dikatakan kami itu Allah dan malaikat, berarti malaikat itu bisa mengazab, gitu loh. Kami itu malaikat itu bisa mengadakan mukjizat juga. Jadi mukjizat dari Allah itu mukjizat dari malaikat juga, gitu. Bantuan. Biar dulu Ya. mereka sepakat dulu. Apakah si Munir ada roh Jibril dari sama si pandangan Ian abang ini gimana mengakui itu, ada roh Bang? Jibril dalam dirinya? Enggak, dari pandangan abang gimana? Lalu? Enggak, maksudnya dari pandangan abang emang seperti apa? Enggak, akui dulu ada roh Jibril dalam diri kamu. Tanya tuh itu teman kamu di atas Munir. Iya, ya. Mungkin gini bang, kan Jibril itu Roh Kudus bang. Nah menurut orang Kristen kan Roh Kudus itu Emangnya ada di ada dalam roh hati orang yang kudus beriman. di Al-Quran? Kamu juga nggak ada Enggak, yang ada di dalam hati itu cuma di Kristen. Kalau di Islam nggak ada. Iya. Nah kenapa kamu bilang ada roh kudus, Neo? Roh Kudus itu Jibril loh. Berarti di Kristen ada Jibril. Artinya. Itu loh maksudnya, maksud kawanku tadi. Suaramu kecil, kamu mayoritas aja di sini, Munir. Itu maksud kawanku itu. Kan Roh Kudus itu adalah Jibril. Lah, menurut orang Kristen kan Roh Kudus kan ada di dalam hati kalian. Dirinya dalam diri kamu ada enggak? Enggak ada kalau di kita. Jadi maksud kawanku tadi di Kristen itu loh katanya. Kena teman kamu, Munir, nggak bantu. Kau juga. Ya mungkin Bilang yang teguh dimaksud kalau salah. temanku tadi itu di Kristen. Kalau di Islam memang nggak ada. Oh dia menjelaskan tadi, dia memberikan perumpamaan itu, ya, bahwa kami itu, Allah itu, ya, sama dengan Jibril. Bikin ketawa suaranya. Berunding dulu, berunding. Ini lintas agama ini, Munir. Kau, saya bela si Munir nih. Oh ya, oke, simpulkan ya. Jadi Roh Kudus. Jangan simpulkan dulu, berunding kalian. Udah itu jawabannya. Tanya dia, roh Jibril yang ada si Ian ini apa? Udah, aku tanya nih ya. Betul nggak bang? Roh Jibril nggak ada bang di diri kita bang? Bukan nggak ada, dia bilang tadi ada roh Jibril dalam dirinya. Bukan Iya, ada, itu kan tapi bukan ada meliputi. katanya. Emang siapa yang memberi Meliputi nikmat ke itu. kita? Emang siapa yang memberi nikmat kepada manusia-manusia? Ya kamu sendiri tadi ngomong kok Ian. Roh Jibril artinya ada dalam hati manusia. Betul, saya dengar tadi bang, dan begitu juga dalam dirinya. Ya kan itu abang yang nanya. Saya Loh, cuma kamu Kamu jawab kamu yang iya. membenarkan Ada kok roh kita yang Jibril dalam nanya. dirimu. iya maksud saya meliputi. Konsisten dong. Tapi kan abang nanya ya pasti saya. Oh, ditarik lagi omongannya. Ya itu tuh. Abang kan nanya nyampainya kepada saya nggak jelas kadang. Loh, gak jelas gimana? Duran yang nanyain. Abang kan nanyanya Berarti- berturut-turut. Abang nanyanya berturut-turut. Makanya satu-satu Loh, pelan. Lah, Kita nanggapinnya. tadi pelan kok. Makanya bingung kita nanggapinnya. Iya, makanya bingung ini. Loh, yang kita bingung gini loh.
gini, setiap argumen lo kan selalu gue balikin. Pertama, Iya. nih ya, pertama, lu bilang itu kayak perusahaan. Lalu gue bertanya, perusahaan seperti apa? Ya, itu Lu nggak bisa kan? sistemnya. Muter Abangnya sini, yang nggak muter sono. maksud. Yang nggak maksud Sistemnya yang abangnya. seperti apa lu nggak bisa. Gini loh. Ya, Lu bilang abang gua itu harus muter-muter, fokus gua ke yang ajakin. satunya. Harus Iya. fokus ke yang satunya, yaitu yang memberi perintah-perintah malaikat. Yang maksudnya begitu sistemnya, bukan Nah, menganalogikan. kan gue bilang gini, yang memberi perintah siapa? Ya, Kalau di Tuhan perusahaan lah. yang memberi perintah itu adalah komisaris, yang menjalankan adalah direktur. Bukan, Anda harus fokus ke satunya, maksudnya ke sistemnya. Oke. Sistemnya ada yang memberi perintah, ada yang menjalankan. Nah iya. Kalau gini loh, kalau yang menjalankan, yang memberi perintah sampai Allah, yang menjalankan siapa? Malaikat. Kalau sistemnya seperti itu, bener gak? Yang memberi perintah siapa? Ya Allah. Bingung lagi kan lo? Allah. Siapa yang memberi perintah? Menjalankan siapa? Ini loh Duran, ada host, ada co-host gitu loh. Nggak maksud maksudnya. Loh, yang memberi perintah siapa? Hostnya Yang siapa? menjalankan siapa? Co-hostnya. Ada katanya host dengan co-host. Hostnya siapa? Contoh lagi nih, Bu Yu ini menjadikan moderator kepada Erben, nah, gitu loh. Oke, yang moderator siapa? Ya moderator ya misalkan Erben diutus kepada suatu wilayah gitu, yang nyuruh ini. Enggak, gini langsung aja. Yang moderator itu Jibril atau Muhammad? Ya Jibril lah. Moderator Jibril. Berarti hostnya itu kan Allah, bener nggak? Iya. Ya kalau Oke. Ya, Kalau hostnya Allah, Allah memberi perintah kepada udah. moderator. Pakai analogi Kok udah. bisa dijadikan kami? Nah kami Kan ini termasuk dua hal yang host yang dan moderator tadi gitu loh. Ya gini Termasuk aja, abang. host dan moderator. Menurut abang gimana? Emang bisa langsung manusia yang jasad ini Nggak bisa. langsung sama Tuhannya begitu? Oh bisa dong, kalau di kami bisa. Kenapa Tuhan Yesus harus nujul menjadi manusia? Ya harus bisa kalau di kami. Emang Nggak Tuhan ada yang manusia itu- perantara. Kenapa harus ada Tuhan yang perantara? manusia. Nggak mampu Katanya dia. yang manusia itu bukan Tuhan. Kenapa? Katanya yang manusia itu bukan Tuhan. Loh. Siapa bilang yang manusia itu bukan Tuhan? Yang bilang siapa? Yang kelihatan itu Ketika memang lahir pun Tuhan. dia sudah dibilang Tuhan. Berarti yang mati itu Tuhan. Tuhan. Yang mati kemanusiaannya kan? Kemanusiaannya. Yang kelihatan Iya. yang kemanusiaannya itu kan. Berarti Tuhan kamu nggak kelihatan dong. Kenapa? Kalau yang mati yang kelihatan itu bukan Tuhan, berarti Tuhan kamu nggak kelihatan selama ini. Tetap kekal firman. Loh, dia kan ada dua natur, kemanusiaan dan keilahian. Lu nggak bisa, lu nggak harus membedakan. Contoh sekarang gini, ya. Gua kasih. Kalau lu kebingungan tentang firman menjadi manusia ya, sebentar. Ya. Gue Kasih pengen contoh. tahu nih, pengen tes. Tolong ini deh, gue digedein deh, biar gue nampilin ya. Iya, siap. Sebentar. Gue pengen tahu. Gue sih belum pernah ya. Jarang banget gue bacain. Jarang banget gue bawain. Tutup dulu kamera apa-apa, depan. Bang. Kamera depan tutup. Tutup kamera depan dulu, Bro. Kamera Iya, depan iya, ditutup bentar. dulu, bro. Pakai isolatif hitam. Malah biar Gak kelihatan. apa-apa ya, berbagi pemahaman gitu, ya kan? Oke. Lu kan Nggak bingung nih. Tank apa enggak gitu loh. Bingung kan kalau firman itu jadi manusia. Nah sekarang gue pengen tahu nih. Gue pengen tes. Nggak apa-apa lah, kita Tadinya belum buka. sharing-sharing. Pasti larinya ke Al-Quran nanti ini. Udah jelas-jelas di Al-Quran nggak ada Tuhan menjadi manusia. Iya, Al-Quran memang nggak ada. Ini kan menurut ini kan, menurut Kristen, makanya dengar. Ya. Ya, coba tolong dibacain ya. Bacain pelan-pelan. Gue mau dibaca dengan jujur. Kelihatan Apa nggak? yang harus aku baca? Oke, sekarang lu baca. Ya, Awas kelihatan, hati-hati, Bang. kamera depan, bro. Gak apa-apalah, orang Duran ini ganteng kok. 11-12 kayak aku kayaknya. Dari suaranya sih. Kelihatan nggak? Nggak ada. Belum. Ah, Belum muncul. makanya pakai kamera depan supaya kelihatan. Ini gue udah, masa belum muncul sih? Belum. Kameranya Oh, ya, belum sorry. dinyalain. Oh, sorry. Nah, ini Wih, sudah. ganteng. Nah, Duran. udah. Belum. Nah, baca. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti lo ya.
Orang yang Hmm. bermuka pucat, maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur. Lihat di sini apa? Ibnu Majah 3771. Iya. Oke. Seperti, apa kata seperti? Seperti manusia. Betul. Al-Quran bukan Tuhan kan? Iya. Ketika Quran menjadi seperti manusia, ya, bagaimana dia? Seperti manusia. Ya Hmm. berarti ya manusia, Enggak, bukan bukan. manusia. Mungkin begini maksudnya itu. Emang Quran itu kan hanya yang tertulis ya, tapi hidupnya itu pada manusia. Maksudnya kan segala perintahnya itu kelihatannya ada di manusia gitu. Karena apa, kitab itu Siapa kan, yang ngasih penafsiran Anda seperti itu? Siapa yang ngasih penafsiran Anda seperti itu? iya kan Quran itu perintah-perintah bagaimana penerang hidup. Penerang hidup itu ya kita hidupnya. Manusia itu gambarannya gitu. Gambaran. Oke. Kalau begitu, kenapa Quran bisa berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Kalau dia Iya, membuat itu karena dia adalah membaca Al-Quran kata-kata, sampai malam hari, maka dia nggak tidur gitu. iya, dia itu menjadi manusia atau tidak? Dia makhluk atau tidak? Dia makhluk lah. Nah, Munir, Quran sudah menjadi makhluk ya. Selamat jadi Mutazilah. Iya, yang kelihatan itu makhluk. Bukan makhluk, Bang. Gini loh. Yang kelihatan itu makhluk, mushafnya tuh tulisannya. Loh, Iya. di sini Tasnya. tidak bicara mushaf, di sini tidak bicara mushaf. Di Enggak, sini Bang. tidak bicara mushaf. Begini loh. Kitab itu semuanya petunjuk. Petunjuk bagaimana manusia itu menjalani hidup. Nah, Di mana? Di mana dikatakan mushaf di sini? Di mana dikatakan mushaf? Quran itu kan bacaan. Beda dengan firman kan. Firman itu Ada yang lagi, nggak kelihatan Ustaz tadi. Ahmad. Yang nggak kelihatan Ustaz Ahmad bicara itulah apa? yang kekal, bukan ciptaan. Yang Qul Seperti orang huwallahu kurus. ahad, Allahu samad. Nah itu yang nggak kelihatan, yang bunyi tadi itu yang Gimana? bukan Seperti orang ciptaan. kurus. Loh, ya? Ustaz Ahmad 2188 seperti orang kurus. Gimana tuh seperti orang kurus? Nggak makan-makan? Iya karena gini, karena berbahagialah orang yang mengantuk akibat baca Al-Quran, yang kurang tidur. Enggak. Gini, Kan gini, gitu Munir. analoginya. Munir gini loh. Jadi Yang sampai Al-Quran kurus tuh badannya. menjadi manusia gitu, Nir. Iya, menandakan membaca Enggak, Al-Quran ini itu jelaskan dapat kalimat ini, pahala, yang Al-Quran mana pahala akan itu datang akan pada menjadi hari penolong. kiamat seperti orang, tuh, seperti orang yang Ya, bermuka sekarang pucat. Berarti iya, tapi itu Al-Quran bukan menjadi Quran. manusia gitu, Nir. Al-Quran menjadi manusia seperti, bukan manusia, seperti manusia. Ya, kalau seperti bukan manusia, kalau seperti manusia, Yesus, berarti Yesus apa? gimana? Yesus gimana? Berarti apa? Tuhan menjadi Seperti manusia berarti gitu. apa? Seperti Ya, manusia nggak tahu, berarti karena apa? kita belum ketemu. Beda kalau Yesus kan hewan kurus. sudah Itu bisa kan dilihat kelihatan kurus. sekarang. Nanti Itu kan di kelihatan akhirat kurus. itu. Iya, Di itu akhirat kan kan kita kurus. tidak bisa nyimpulkan. Enggak, gini, Nir. Kalau Yesus gimana kan udah lahir itu. Dengerin dulu sebentar, Nir. Maka itu biar lo ngerti, biar lo ngerti, Seperti biar menjadi manusia itu seperti tuh apa? berarti sama dengan manusia nggak, Nir? Seperti sama dengan manusia, tapi nanti Seperti di manusia akhirat, tuh berarti manusia bukan. kita bahas yang di dunia aja, nanti di akhirat tuh lain lagi. Iya, gitu. mau nanya dulu, Al-Quran seperti manusia, seperti orang. Berarti Dan orang kenapa bukan. kalian menganalogikan Tuhan Enggak, dengan orang Tuhan? bukan, Nir. Berarti Loh, Nir, Al-Quran. bermuka pucat loh. Quran lo ntar Iya. bermuka pucat. Iya, itu kan Iya. nanti. Gimana itu? Kalau berarti tidak Kan seperti nanti. tidak sama dengan orang, berarti Ini hewan terlepas gitu. hadis ini sohi atau enggak lo ya. Kalaupun ini sohi, nanti itu kan nanti di akhirat. Jadi nggak nyambung kalau dianalogikan dengan Yesus Loh, yang zaman kok nggak sekarang. nyambung? Ya lu harus melihat di Kalau sekarang, waktu Yesus jangan itu sampai. berarti seperti manusia juga. Seperti enggak, berarti bukan manusia 100%. Nir, ngerti Quran dulu. Ini bapaknya dulu, baru kayak Kristennya. Ini Kristennya. Silakan. Ya. Mungkin Bang Nasir ini bisa jawab. Ya begini, bagaimana bunyi hadisnya tadi itu tolong bacakan dengan jelas dulu. Saya tadi tidak mengikuti 100%. Oke. Quran akan datang dengan muka pucat. Ya. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat.
Maka dia berkata, maksudnya Quran yang berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Aduh, lainnya tidak berapa jelas nih. Ya Anda buka aja Ibnu Majah. Kalau Anda ada Iya. ya, Saya Ibnu tahu Majah hadisnya itu, saya biasa sebenarnya mendengarnya. Cuma begini maknanya, Pak. Begini, kita tidak mengetahui secara penuh makna arti ayat itu. Maknanya yang kita pahami bahwa Al-Quran akan datang di akhirat sebagai pembela kepada pembacanya. Nah, itu yang kita pasti. Bagaimana? Adakah dia bentuk berupa seorang manusia, berupa bentuk seperti seorang manusia, ataupun perumpamaan seperti manusia, ataupun memang bentuk ada bentuk-bentuk lain yang kita luar daripada kotak pemikiran kita. Ya, jadi kita mengimani ayat itu sebagaimana ayat itu. Iya, di situ di hadis itu begitu saja. Bermuka pucat, jelas loh, bermuka pucat. Di Mustatama dikatakan bertubuh kurus. Kan jelas. Sebab begini. Sebab setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan ada pertanggungjawaban. Jadi yang akan menjadi saksi, mulut kita akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan kita, tangan kita akan menjadi saksi, kaki kita akan menjadi saksi. Jadi Al-Quran itu juga akan menjadi saksi kepada orang-orang yang telah membacanya di dunia. Jangan lari-lari, Nasir. Tidak lari. Quran kan sama lebih kurang begitu. Dengar dulu. Ini kan jelas kata-katanya nih. Quran, cuma yang menjadi persoalan apakah nanti Quran itu akan menyerupai bentuk manusia pada hari kiamat seperti orang. Nah, seperti orang tuh orang bukan berarti. Seperti orang tuh orang bukan, Nasir. Ya, begini Pak. Ayat-ayat seperti ini kita boleh katakan sebagai ayat yang mutasyabihat. Yang tidak berapa jelas maknanya bagi kita. Yang bisa menjadi orang. Hadis, bro. Ini hadis. Bisa juga menjadi sesuatu yang menjadi artinya sebagai saksi. Berarti makhluk. Jadi Quran makhluk gitu loh. Batu hitam juga jadi saksi loh, batu hitam. Padahal dia batu loh. Padahal makhluk loh, dia batu gitu. Batu hitam. Batu. Jadi saksi. Lain saya tidak jelas di sini, putus-putus ini. Semua tempat-tempat ibadah itu akan menjadi saksi. Hanya ada sebenarnya tidak berapa bagus. Harta yang kita sedekahkan sejadah pun jadi saksi semua. Sejadah itu nggak ada nyawanya jadi saksi. Padahal benda mati loh. Masjid yang kita sujud di dalamnya itu akan menjadi saksi nanti. Punya telinga, punya mulut. Intinya bersaksi bahwasanya bangun ini. Iya, masjid nanti punya telinga, punya mulut, sama seperti batu hitam. Batu hitam kan nanti akan menjadi. Ya memang begini Pak. Yang dalam pengetahuan saya, yang saya tahu, setiap amalan kita ini memang nanti akan datang di alam kubur lagi sudah datang. Dia akan mengelilingi kita, melindungi kita daripada segala macam kekacauan atau keributan, termasuklah pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Seolah-olah amalan-amalan itu memberi perlindungan syafaat kepada pembacanya. Bisa ia berbentuk manusia, bisa juga ia berbentuk lain yang kita tidak maksudnya yang di luar pemikiran kita. Tapi lebih kurang yang maknanya begitu, ia akan datang sebagai saksi. Gini Nasir. Yang dulu kita pernah membacanya, mengamalkannya, menyampaikannya. Fokus dulu ke jadi begitulah lebih kurang. Iya, kita kan fokus kebaikan-kebaikan itu tidak terputus dengan kematian kita.
Bahkan Nasir, dia akan sampai Nasir, kepada sebentar. di hari akhirat nanti membawa Nasir, kebaikan sebentar. kepada kita. Iya. Quran nih datang seperti orang. Ini berupa orang atau seperti orang? Sir, Nasir, Seperti orang. seperti orang. Berarti orang bukan? Ya bukan lah. Hewan berarti, binatang. Bukan orang. Nanti kita lihat sendiri lah, karena itu kejadiannya nanti. Enggak, kalau bukan orang, seperti orang tuh hewan atau tumbuhan. Tuhan atau bukan? Itu aja belum dijawab kok, malah lari ke Al-Quran. Kalau kalian nggak tahu, bilang aja nggak tahu supaya bolehlah nanya itu nanti. Enggak, gini nih, ini seperti orang tuh orang bukan gitu loh. Tahu, nggak tahu, kan nggak pernah jumpa gimana sih? Ya kalau bukan orang berarti hewan. Kalau Yesus kan pernah datang ke dunia, jadi bisa dulu. Itu saya bilang tadi, dia boleh berbentuk apa saja, mungkin kemungkinan yang luar daripada kotak pemikiran kita sendiri. Boleh Berarti saja. makhluk datang sebagai makhluk gitu loh Quran. Iya memang makhluk lah. Oh iya, berarti Quran nanti datang sebagai makhluk, berarti Mutazila nih. Tidak, bukan begitu Pak. Kalau kau Itu kan mengatakan bukan- Yesus manusia itu bidat Loh, enggak menurut Yesus kalau itu? Quran sebagai makhluk kan berarti kan Mutazila pengertiannya, Nasir. Saya salah. Ikan kemanusiaan Yesus itu adalah bukan Tuhan, itu bidat atau enggak? Nanti dulu, ini lagi bahas Quran. Kamu jangan Nanti dulu. jangan nafsu, Nah, jangan ilmu nafsu. kalian kan. Kalau udah kepepet ini nanti dulu. Berarti makhluk ya Qurannya. Ya biarin aja dia baca WA. Si Munir lagi baca WA, biarin aja. Enggak. Tadi pokok mengkonfirmasi aja. Gini loh Munir, ya. Gimana ya? Lu aja bingung. Quran Enggak apa-apa kalau mau jadi enggak mau jawab, manusia. enggak apa-apa. Lu bingung. Enggak, Berarti gini. next aja pertanyaan lain, kalian aja nanya. Lu bingung Quran menjadi manusia, lalu kenapa lu bikin diri lu bingung ketika firman nuzul menjadi manusia di dalam iman Kristen? Lu cari kebingungan lu dulu di dalam iman lu, gitu. Jangan cuma modal ngeyel. Erban, Iya, Pak karena Erban kalian semua. takut enggak ada jawaban kan ketika Nggak ada jawaban dari ditanya mana? apakah Siapa jasad yang bilang Yesus nggak ada itu jawaban? ilahi. Nah, kalian bingung di situ gitu loh. Apanya tadi pertanyaan lu apa? Apakah Apakah kemanusiaannya? kemanusiaannya Yesus yang kelihatan itu adalah ilahi atau Tuhan? Kemanusiaannya itu adalah fana karena bisa mati. Simple kan? Nah, kemana dia sekarang? Kemana dia sekarang? Kemana dia sekarang apa? Manusianya tuh. Kan bangkit. Iya, kemana dia sekarang? Sekarang ada di mana? Bangkit Di naik ke surga. surga. Oh, di surga berbentuk manusia. Iya. Ada. Di kisah para rasul dikasih tahu kok. Oke, Di kisah para rasul berarti dia kata naiknya Yesus seperti yang apa, turunnya nanti seperti apa. Begitu Munir. berarti Nggak kata bingung. Yesus yang manusia seperti roh itu seperti malaikat itu salah. Yang seperti malaikat itu bicara siapa yang mati. Manusia kan? Di surga itu orang nggak seperti kita, cuman seperti roh katanya, seperti malaikat katanya. Nah, kalau bilang di surga ada manusia, berarti punya lengkap, punya tangan, punya kaki, punya Emang malaikat nggak punya kemaluan tangan? juga. Emang malaikat nggak punya kaki? Ya berarti punya kemaluan juga dong kalau misalkan berbentuk daging. Malaikat kan Siapa nggak bilang? berbentuk daging. Siapa bilang? Enggak, lu kan bilang malaikat punya kemaluan. Itu siapa bilang malaikat punya kemaluan? Ada ayatnya di dalam Alkitab. Kalau Yesus Ayatnya itu ada. kemanusiaannya ada di surga, berarti dia punya kemaluan, punya tangan, punya kaki dong. Berarti nggak sama seperti malaikat, karena malaikat bukan daging. Ayo. Iya. Itu sampai kapan Munir? Kalau gue Ya mana yang lebih benar, kamu atau Bible kamu? Kata Bible kamu, Sampai di surga kapan? itu mirip malaikat. Sampai kapan Munir? Gue pengen tahu kemanusiaan Yesus itu sampai kapan? Tahu gak lu? Ya nggak tahu, coba dijawab. Ya kalau lu nggak tahu udah, gue kasih tahu. Ya, Jawabannya sampai kapan? Ya, oke. jawabannya
itu lo baca di Wahyu 21. Ya. Coba apa? Coba dibuka. Ya. Nanti Yesus akan mengatakan seperti apa? Baca di Wahyu 21 sampai 22. Ketika dunia baru sudah turun. Gitu, Munir. Oke, sekarang nanti kalau jasadnya Yesus itu kemana? Kalau dunia baru sudah turun? Yang kemanusiaannya jasadnya? tadi. 1 Korintus 15 ayat 28. Apa katanya? Baca aja. Dia akan menaklukkan dirinya. Tahu nggak arti menaklukkan dirinya di bawah Allah? Enggak, itu gimana caranya tuh? Kan waktu itu dibilang di Yohanes 17. Dikatakan apa? Kemuliaan yang telah aku miliki sejak dunia belum dijadikan. Ya. Gua nggak modal ngeyel. Kalau lu kan cuma modal ngeyel. Iran Iya, ditanya. berarti gini ya, berarti anak Maria ini yang berbentuk daging ini sekarang ada di surga ya. Iya dong. Duduk berarti di surga ada dua Tuhan ya, Tuhan yang berbentuk roh, Tuhan yang berbentuk manusia gitu ya. Siapa bilang? Lu Yesus kan manusia. Kata kau tadi yang manusia ini terangkat ke surga. Hakikat dia apa dulu? Ya kan manusia dia waktu terangkat. Hakikat dia aslinya apa? Aslinya nggak tahu apa. Ya, kalau lu bilang nggak tahu, gua kasih tahu. Ya. Yang kutanya Kan tadi kan orang-orang Wanes kayak gini loh. Orang-orang Wanes kan sering memakai dalil ini secara salah, bener gak? Orang-orang Wanes sering memakai dalil ini secara salah. Sebentar ya. Dua Korintus 3 ayat 17. Orang-orang ini dalil ini dipakai secara salah oleh orang Wanes. Maksudnya roh ini bukan roh malaikat atau roh iblis yang punya apa ya? Yang punya bentuk, yang punya segala macam, tidak. Hakikat dia adalah roh karena dia itu aslinya ya transenden, tidak terlihat, tidak mempunyai bentuk fisik. Gitu loh. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu mempunyai satu hakikat, gitu. Oke, satu hakikat. Berarti paham? Yang dagingnya itu menyatu dengan Bapa gitu. Kenapa? Yang dagingnya tadi menyatu dengan Bapa gitu. Daging menyatu dengan Bapa? Mana ada daging menyatu dengan Bapa? Kata kau, aku kan yang kutanya kan, anak Maria sekarang yang daging itu kemana? Katanya kau terangkat. Nah kalau terangkat dagingnya itu sama gak sama kayak daging manusia? Itu dulu. Iya kan sama. Loh, kok sama? Setelah bangkit mana sama? Setelah bangkit mana sama? Lu dia masih makan ikan goreng kok itu? Iya. Manusia bisa gak menembus tembok? Gua mau tanya. Kalau waktu itu menembus tembok, tentu waktu minum makan ikan goreng itu tumpah dong. Kan iya. Pernah bisa gak manusia menembus tembok atau terbang ke langit? Bisa gak manusia? Oke, berarti bukan daging loh ya. Yang daging itu kemana sekarang? Waktu dia belum disalib tuh. Loh, dia bilang hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Dia bilang, cuman kan ya, dagingnya kan beda. Tubuhnya sudah beda dengan tubuh manusia kan bukan panah. Hantu itu, bro. Tubuhnya kan sudah beda. Tubuh kemuliaan sudah beda. Iya, yang tubuh tidak mulia itu kemana? Yang tubuh yang panah kan sudah mati. Ya, oke. Ketika bangkit, jasadnya ada di mana? Jasadnya? Ya kan bangkit. Jasadnya bangkit. Oke. Bangkit. Bangkit ini memakai tubuh yang asli atau yang palsu? Tubuh kemuliaan dong. Tubuh kemuliaan dong. Kan beda. Tubuh simple, kemuliaan. Kan? Iya, simpel kan? Berarti itu tembus tembok. Loh, Kisah Para Rasul gitu. Di Kisah Para Rasul dibilang ketika pintu-pintu terkunci, ada Yesus terus di tengah-tengah. Oke, dagingnya ini kemana dagingnya nih? Loh, dagingnya kemana? Tubuh kemuliaan, dagingnya beda sama daging yang panah. Gimana sih? Daging yang panah ini hilang gitu ya? Dirubahkan istilahnya, diubahkan. Kalau lo nggak paham. Iya. Jadi waktu nanti turun kedua kali jadi, juga. Gini loh,
Kayak lu tau gak kenapa Muhammad sampai 3 hari? Karena Umar beranggapan Muhammad itu bakal bangkit. Itu. Selamat sore. Ya, sore. Oke, Saya jadi mau waktu jawab ya. 2 kali nanti. Sebentar. Bentar, Bang. Jangankan Yesus, David Copperfield aja bisa menembus tembok Cina. Jadi ini bukan masalah tubuh, ini masalah kuasa. Ya lanjutnya Ya. sudah persiapan asaraku. Lanjut Bang Pak, Ian. David Copperfield itu ilusi, Pak. Anda percaya sama ilusi? Iya. Halo teman, saya ini pengikut Yesus loh. Saya pengikut Yesus ya. Iya, Anda tapi jangan Anda salah. gini loh, jangan Anda membawa ilusi ke dalam iman. Itu salah, Pak. Itu ilusi. Ilusi. Itu namanya kuasa adikodrati. Enggak, David Copperfield. Anda bilang menembus tembok Cina. Masa lebih hebat David Copperfield daripada Yesus? Pahammu di mana sih? Bapak justru yang memakai paham yang salah. Masa David Copperfield Anda mau Bagi samain sama Tuhan Tuhan Yesus? itu, bagi manusia tiada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mustahil. Ada nggak ayat itu? Onenes ini, Onenes. Pak, David Copperfield Anda mau samain? Ada nggak ayat itu bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil? Ada nggak ayat itu? Biar saja. Ada. Ya sudah, terus kenapa kau batasi Tuhan? Loh, Anda yang membawa ilusi ke dalam iman. Kan Anda yang Masa lebih, dengar ya, saya katakan bahwa David Copperfield bisa menembus tembok, ya. Oke, dengan ikut-ikut badannya. Di mana bisa Anda buktikan bahwa benar-benar dia menembus tembok? Di mana Anda bisa buktikan? Kecuali hanya ilusi doang. Di mana Anda bisa membuktikan tanpa kain tangan David Copperfield keluar dari tembok tanpa kain loh, tanpa penghalang loh. Kan Anda yang dungu mempercayai ilusi. Kau yang dungu, nggak ngerti kau. Loh, Anda yang dungu. Namanya ilusi. Kamu tahu nggak definisi ilusi apa? Onenes ini brodoran, Onenes. Ilusi apa sih? Arti ilmu merben. Kau itu penyesat kau. Kau penyembah jahat. Onenes ini, Onenes. Itu apa? Coba Anda kasih Kalian tahu kalau saya nggak ada ilusi. ilmunya jangan bicara Yesus lah. Ya. Anda yang dungu. Anda yang dungu, Mr. I. Kamu yang dungu, nggak dungu kau, tahu kau. Anda Mr. I. David Copperfield mau lu sama-sama sama Tuhan Yesus kan lu